Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian pikir hidup di zaman Mesir kuno itu tuh bakal sekeren di film-film? Salah besar guys. 99% nih kemungkinan kalau kalian time travel ke zaman ini, teman-teman tuh pasti gak bakal bisa bertahan hidup lebih dari seminggu deh. Mau tahu nggak apa aja alasannya? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Ibu dan anak. Jangan pernah ngeluh soal masa kecil ya, karena kalau kalian tuh lahir di zaman dulu, peluang buat hidup ngelewatin masa bayi aja udah untung-untungan teman-teman. Dan juga ibu kalian itu akan pakai kotoran buaya buat alat KB loh. Zaman dulu nggak ada tuh rumah sakit canggih. Makanya nggak heran kalau di zaman Mesir kuno, angka kematian bayi itu ekstrim banget guys, yaitu sekitar 50%. Nah, kalaupun selamat, kalian tuh bakal langsung dipekerjakan menjadi babu keluarga untuk ngurus ladang dan juga kerja kasar setiap hari. Makanannya apa? Cuma roti kering keras dicampur bawang bombay mentah dan juga susu hangat. Buat yang lahir jadi perempuan, nasibnya lebih horor lagi tuh teman-teman. Soalnya harapan hidup rata-rata cowok di sana tuh cuma sekitar 34 tahun dan cewek cuma 30 tahun. Kenapa cewek itu lebih pendek? Karena proses melahirkan pada saat itu seolah-olah menjadi hukuman mati yang bisa berujung infeksi dan juga pendarahan parah. Terus zaman itu juga belum ada banyak opsi alat kontrasepsi yang bikin pasangan tuh stop punya anak setiap berhubungan, sehingga tambah ningkatin kesempatan buat kehilangan nyawa bagi perempuan kan? Soalnya teman-teman, alat kontrasepsi yang dipakai banyak perempuan pun juga cuma adalah kotoran buaya yang dicampur dengan madu terus dimasukkan ke dalam organ intim. Kebayang nggak bakteri dan juga infeksi yang dipicu dari taktik itu? Misalkan kalian pun beruntung dan berhasil lolos tidak punya anak, ya bisa jadi bakal berujung sakit karena kena infeksi dari alat kontrasepsinya. Udah gitu kalaupun lolos nih dari nggak punya anak dan alat kontrasepsinya juga sukses, menjadi ibu rumah tangga di zaman Mesir kuno pun juga bisa berdampak kehilangan nyawa karena beban tugas berat yang dikasih ke mereka itu banyak banget teman-teman. Mulai dari beresin rumah, ngurusin anak, nyiapin makan, ngusir hama di sawah, sampai megang bisnis keluarga juga. Jadi kayaknya bisa hidup sampai dewasa di zaman itu sih adalah sebuah mukjizat mutlak ya. Ancaman penyakit dan higienitas. Sekarang sih enak ya, udah ada banyak banget tuh opsi buat bisa mandi ataupun cuci muka pakai air bersih. Tapi kalau kalian pikir nih zaman Mesir kuno dulu tuh semua airnya itu pada bersih karena belum banyak polusi, salah besar kalian guys. Soalnya meskipun air di Sungai Nil tuh kelihatan megah, tapi sebenarnya sudah tercemar sama limbah pembuangan kota dan jadi tempat cuci baju massal dari arah hulunya loh. Makanya jangan heran kalau Sungai Nil itu malah dicap sebagai subparasit raksasa karena penuh banget tuh dengan cacing pipi pembawa penyakit yang bernama schistosomiasis. Cacing ini faktanya teman-teman bisa langsung menembus kulit waktu lagi mandi, berenang, atau lagi bertani di sawah juga. Bahkan hasil analisis mumi menunjukkan tuh kalau 2/3 masyarakat Mesir kuno dulu positif mengidap parasit ini loh. Mana efeknya nggak main-main lagi, yaitu bisa nyebabin anemia, gagal ginjal, sampai kanker kandung kemih juga tuh teman-teman. Bahkan ilmuwan juga sempat menemukan telur cacing yang mengapur di ginjal mumi yang sudah berumur 3000 tahun loh. Nah, ironisnya lagi nih, banjir tahunan Sungai Nil yang bikin tanah subur ternyata malah jadi sarana penyebaran parasit ini secara massal. Aduh, mungkin kalian bertanya-tanya juga tuh, terus kalau sakit gimana dong? Jangan harap bisa enak tinggal ke dokter ya. Dokter zaman itu teman-teman tidak kenal antibiotik ataupun obat bius, sehingga mereka tuh cuma ngandelin mantra, sihir, dan juga ramuan gaib. Makanya nggak heran tuh kalau luka infeksi sekecil apapun di zaman itu sudah pasti berujung mati deh. Kerja Rodi ngancurin tulang. Banyak yang ngeluh kalau alat-alat berteknologi zaman sekarang bikin lapangan pekerjaan para tukang tuh jadi tambah dikit kan? Nah, tapi nih kalau kalian tuh hidup di zaman Mesir kuno dulu, kayaknya pemikiran itu sih nggak ada deh. Soalnya banyak warga yang hidup di sana tuh kerjanya secara rodi buat bangun piramida teman-teman. Bahkan menurut riset arkeologi terbaru, kuli zaman dulu pun juga ekstrim banget teman-teman karena nggak ada jam istirahatnya sama sekali. Bahkan mau kalian nih menjadi buruh pembawa batu ataupun jadi petani yang ngurus lahan untuk Firaun pun sepanjang tahun harus berkutat sama pekerjaan fisik. Entah itu lagi cuaca terik, hujan, kurang tidur, belum makan, ya pokoknya harus kerja deh. Makanya para arkeolog tuh nggak heran waktu ngelihat sisa-sisa rangka tulang para pekerjanya, di mana tulang mereka tuh pada serem-serem banget. Rata-rata dari mereka menderita artritis kronis di usia muda karena sendi-sendinya dipaksa bekerja melewati batas normal. Bahkan nggak cuma itu, tapi beban berat bertahun-tahun pun juga bisa bikin tulang belakang mereka menjadi melengkung.
Belum lagi kalau kena cedera traumatis akibat kecelakaan konstruksi seperti tertimpa batu bertonton atau jatuh dari ketinggian. Aduh, kayaknya masih bisa hidup aja udah bersyukur banget ya. Makanya jangan kaget kalau masyarakat Mesir kuno dulu itu bisa baru berumur 20-an, tapi encoknya sudah berasa kayak kakek-kakek ya. Sistem ekonomi. Berhubung orang zaman sekarang kalau pergi kemana-mana tuh sudah nggak bawa cash ataupun dompet karena semuanya bisa tinggal scan. Hidup di zaman Mesir kuno dulu tuh kayaknya bakal bikin kalian tuh pusing deh. Soalnya sampai sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, konsep uang fisik seperti koin emas ataupun perak itu sama sekali belum lahir di sana, teman-teman. Lah, jadi kalau mau beli barang ataupun jual barang gimana dong? Nah, sistem ekonomi mereka tuh sepenuhnya bertumpu pada barter alias tukar menukar barang secara langsung ya. Bahkan untuk urusan bayar gaji pekerja ataupun bayar pajak ke kerajaan aja nih, semuanya dihitung memakai takaran gandum, bir, ataupun minyak. Ibaratnya tuh gini deh, satu keluarga nih misalkan guys, mereka tuh berhasil panen berton-ton bawang bombay, terus kepengen beli kopes, yaitu alias adalah pedang melengkung di pasar, kalian tuh nggak bisa datang ke Pandai Besi, terus langsung kasih uang ya. Kalian harus bawa berkarung-karung bawang bombay itu ke penjualnya untuk saling nego harga. Nah, kalau sampai si Pandai Besi itu nggak mau bawang, ya kalian tuh harus puter keliling pasar untuk nuker bawang sesuai dengan barang yang Pandai Besinya itu mau, teman-teman. Repot banget kan? Terus kalau kalian nih guys nggak punya hasil bumi buat dibarter ataupun dikasih ke pemungut pajak, ya siap-siap deh bakal diangkut untuk dihukum kerja sosial secara paksa ya. Roti maut. Sebelum variasi makanan di Mesir tuh banyak seperti sekarang, dulu makanan pokok nomor 1 masyarakat Mesir kuno adalah roti. Pokoknya mau tuh dia orang kaya ataupun miskin nih teman-teman, semuanya pada makan roti. Nah, yang bikin merinding adalah proses pembuatannya, karena tidak sehat banget untuk kesehatan mulut manusia. Jadi begini, gandum yang mereka tuh panen akan digiling secara tradisional pakai batu gilingan besar di luar ruangan. Akibatnya, debu pasir gurun yang berterbangan dan juga serpihan mikro dari batu gilingan itu ikutan kecampur ke dalam adonan tepung. Makanya setiap kali makan roti, teksturnya tuh nggak bakal empuk lembut seperti roti zaman sekarang, tapi isinya tuh kriuk-kriuk tajam seperti lagi ngunyah amplas ya. Nah, menurut hasil analisis lab modern yang berhasil ngecek sisa-sisa roti kuno yang berhasil diawetkan, mereka menemukan tuh kandungan mineral keras seperti kuarsa, feldspar, sampai mika segala. Serem-serem semua kan? Nah, gara-gara setiap hari makan roti pasir ini, gigi orang Mesir kuno tuh akhirnya lebih cepat terkikis habis teman-teman, sehingga bagian pulpa serta saraf giginya itu terbuka lebar ke udara bebas. Makanya perlu kalian tahu juga nih, kalau saraf giginya sudah terekspos, bakteri itu bisa langsung masuk dan juga memicu infeksi hebat, sampai-sampai nimbulin kantung nanah di dalam gusi juga. Wah, kalau udah sampai kayak begini guys, fix banget ya, rasa sakitnya tuh luar biasa banget karena bisa berdenyut-denyut sampai ke kepala. Mana zaman dulu belum ada obat bius ataupun antibiotik lagi. Alhasil cuma karena makan roti doang nih, nyawa warga Mesir kuno tuh jadi terancam karena bisa berujung sampai meninggal dunia. Nyamuk ganas. Jangan pernah mimpi kalian tuh bisa bertahan hidup di Mesir kuno ya. Karena nyamuk di zaman itu pun jauh lebih mematikan daripada kutukan Firaun loh. Banyak sekali yang mikir, nyamuk doang, di zaman sekarang juga banyak bang. Tunggu dulu. Nyamuk Mesir kuno itu agresifnya minta ampun guys. Karena mereka hidup di genangan lembah sungai Nil, nyamuk Anopheles di sana tuh ngebawa parasit Plasmodium falciparum atau biang kerok penyebab malaria paling ganas. Dan ini bukan mitos. Studi DNA pada tahun 2010 di jurnal medis JAMA membuktikan tuh kalau parasit ini beneran ngebantai keluarga kerajaan. Dari belasan mumi yang dites, 4 diantaranya kena positif gen parasit malaria. Dan tebak teman-teman, siapa salah satu korbannya tuh? Firaun paling terkenal di dunia yaitu Raja Tutankhamun ya. Raja Tut ini tewas mengenaskan di usia masih tergolong sangat muda, yaitu 19 tahun. Penyebab utamanya tahu nggak apa? Kombinasi maut antara serangan malaria akut dan juga penyakit nekrosis yang bikin tulang-tulangnya pada membusuk. Tapi di balik itu semua ada fakta yang lebih gelap teman-teman. Sebenarnya kondisi fisik Raja Tut itu sudah rapuh banget dan juga cacat dari lahir. Di mana ini gara-gara praktik inbreeding alias perkawinan sedara yang dianggap lazim di kalangan keluarga kerajaan Mesir demi menjaga kemurnian darah suci keluarganya. Makanya sekalinya badan dia tuh kena gigit nyamuk malaria, pertahanan tubuhnya pun juga langsung ambruk tuh teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.